Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi min tabi'il huda ila yaumil din summa ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan pengajian kita kitab Mukhtasar Hadis. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke 43 ya. Hadis yang ke-43 benar ya? Iya. Hadis yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'man. Tu'man atau tu'man? Tu'man. Wa akhaffukum badanan. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbukum, yang paling dicintai kalian, yang paling dicintai kalian ilallahi oleh Allah, ilallahi oleh Allah, aqallukum, yang paling sedikit kalian, yang paling sedikit kalian, tu'man, mencicipi makanan atau memakan makanan. Aqallukum, yang paling sedikit di antara kalian, tu'man, yang mencicipi makanan atau memakan makanan. Wa akhaffukum, dan yang paling ringan kalian, wa akhaffukum, dan yang paling ringan kalian, badanan, badannya. Rawahu Dailami an Ibnu Abbas, hadis riwayat Dailami dari Ibnu Abbas. Ini masih tentang Allah cinta atau Allah tidak cinta kepada kita semua ya. Di sini Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita ya, bahwa Allah mencintai kepada kita. Ya, Allah mencintai kepada kita. Kapan itu? Aqallukum tu'man, kita yang sedikit makan. Nah, artinya sedikit makan itu apa? Tidak rakus atau tidak berlebihan gitu ya. Paling sedikit makan, jadi udah makan ini, makan itu, sarapan pagi uduk ya. Nanti sampai ke kampus ada gorengan, beli gorengan. Nanti waktu istirahat ambil dulu yuk di kantin nggak mie lagi gitu. Paginya uduk, makan gorengan, makan mie di kantin. Selesai kuliah ngopi, habis ngopi nyandet apa lagi? Makan siang gitu. Sampai ke asrama, makan kayak ini. Goreng nasi gitu. Baru istirahatnya. Makannya juga sama sorenya gitu ya. Kata Rasulullah, di antara kita yang paling sedikit yaitu memakan makanan ya. Bukan berarti kita itu pelit, karena salah satu di antara sifat Nabi ketika beliau makan itu apa? Tidak pernah kenyang ketika makan, dan tidak pernah makan sebelum lapar. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika makan tidak pernah sampai benar-benar kenyang makannya gitu. Ya, kalau kita kan makan harus kenyang, kalau nggak kenyang nggak mau sih. Kalau kenyang nambah lagi. Bukan hanya sampai kenyang, sampai kemerkaan gitu. Kemerkaan begah gitu ya, sampai nggak bisa bangun gitu. Kenapa? Sebab fakih tidur terus, kenyangan besar begitu ya. Jadi yang Allah cintai kepada kita adalah kita yang paling sedikit makannya, karena sifat Nabi adalah beliau SAW tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Ketika pun beliau makan, selalu makannya tidak pernah sampai kekenyangan, gitu ya. Kenapa demikian? Karena itulah manusia yang dicintai oleh Allah SWT. Apalagi sampai kita berlebih-lebihan dalam makan, ini ya, sampai kita berlebihan dalam makan. Apa itu berlebihan dalam makan ya? Udah tahu kenyang makan ini makan itu, udah
sebagainya. Karena sesungguhnya sumber penyakit itu berada dalam makanan. Makanya ketika kita mau operasi ya, kalau ada orang mau dioperasi ya, kalau operasi berat itu sehari 2 hari sebelumnya nggak boleh makan lagi. Kalau operasi berat ya, jadi sebelum operasi berat itu tidak boleh makan sehari semalam, dia harus puasa ya, hanya minum. Saya kemarin sebelum operasinya jam 12 siang, dari habis subuh itu nggak boleh makan lagi, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya puasa aja gitu. Walaupun niatnya bukan puasa gitu. Tapi memang ketika operasi itu orang tidak boleh banyak makan. Kenapa demikian? Karena sebetulnya sumber penyakit itu ada di makanan. Ya. Kalau kita sampai selalu kekenyangan, sampai kemertaan, sampai berlebihan, penyakit itu mudah datang kepada kita. Minimal kalau udah ada usia ya seperti usia saya di atas 40 tahun, itu yang paling mudah adalah kalau selalu kekenyangan, penyakit gula, gula itu ya. Kalau udah kena penyakit gula, susah itu obatnya. Apalagi nggak pernah olahraga. Apalagi penyakit apa lagi? Ya, darah tinggi, ya, marah wae di kampus, marah wae di rumah. Itu udah darah tinggi ya, sebutnya darah tinggi ya. Dan berbagai macam penyakit mudah datang kepada kita kalau kita selalu kekenyangan di dalam tubuh kita. Makanya disunahkan kita memperbanyak berpuasa ya, kalau mau sehat ya. Kalau kita mau sehat ya, Nabi kenapa tidak pernah sakit dalam hidupnya? Nabi itu selama hidup tidak pernah sakit. Sakitnya itu ketika akan meninggal dunia aja. Ketika akan meninggal dunia di usia 63 tahun, ya, 1 bulan sebelum beliau dipanggil oleh Allah SWT mulai sakit. Ya. Sakitnya pun bukan sakit kekenyangan, ya, bukan sakit encok, gitu ya, bukan sakit reumatik, bukan sakit umum lah. Tapi karena sakitnya sakit uzur, sudah senior ya, sudah mulai tua ya, 63 tahun. Baru mulai beliau itu sakit. Kenapa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak pernah sakit? Karena itu apa itu? Karena menjaga makanan gitu. Tidak pernah sampai kenyang beliau itu kalau makan. Kalau makan ya tidak pernah makan kecuali dalam keadaan lapar. Artinya yaitu menjaga tubuh kita, menjaga kondisi badan kita ya, agar tidak terlalu banyak, agar tidak terlalu banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Minimal penyakit yang datang kepada kita kalau kita kenyang apa? Yaitu sifat malas gitu. Kalau kita kenyang, biasanya kita ngapain? Habis makan kita ngapain? Tidur, itu penyakitnya gitu. Kan ada istilah gitu ya. Saya kalau habis makan selalu ada penyakit apa? Ngantuk gitu. Saya kalau habis makan selalu tetap penyakit apa? Itu pengen tidur. Nah, kenapa bisa pengen tidur begitu? Karena terlalu berlebihan dalam makan atau juga terlalu kekenyangan. Ya. Jadi kalau makan ya ala kadarnya aja secukupnya gitu. Kalau kita terbiasa makan sehari 3 kali, ya jangan nambah 4 kali. Kalau kita terbiasa makan 1 piring, jangan nambah 4 piring. Itu akan mudah mendapatkan kita penyakit di dalamnya. Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW, selain daripada kita sedikit makan, yang disingkat Allah adalah wa akhaffukum badanan, yaitu badan kita ringan. Nah, insyaallah teman-teman badannya ringan semua ya. Nggak ada yang kegendutan atau nggak ada yang kegemukan ya. Pernah ditimbang berapa kilo badannya? Lupa. Ada kira-kira 40. Kapan masuk 3? 52. Yang belum saudara saya. Iya. Nanti kita asal berapa? 67. Oh, hampir mirip loh. Ini kurang 1 berarti. Per 1, jadi 66. Kalau saya 51 ringan lagi ya. Soalnya 59. Saya 78. Yang 78 kilonya ya. Sempat naik 81. Kirain sama beneran. Coba. Kirain sama beneran 60. Saya sampai 78 ya. Makanya berat badan. Tapi ada yang sampai ada yang sampai beratnya 100 kilo kan gitu ya. Oh iya. Ada 200 itu ya.
apalagi yang lumpuh banget sampai nggak bisa jalan tuh ya badannya. Gue kira ada obesitas ya. Oh iya obesitas. Kenapa baru ini? yang hari ini bisa terbilang Hari yang Ada yang viral yang paling dulu tuh iya obesitas itu berlebihan itu ya berlebihan. Biasanya orang yang tidak punya aktivitas memang banyak gemuk ya. Kalau kita kan kuliah, apalagi di Syariah ya lantai 3 gitu ya. Kalau di Usuluddin berapa lantai? Sama sedikit terus udah ada gerak ya untuk itu lantai paling atas ya jam belum naik ya. Apa namanya jam pertama kuliah di lantai 3, jam kedua kuliah di lantai 1 itu udah mulai kurus itu. Tapi sebetulnya itu bagus juga gitu. Saya ada kawan mungkin pernah cerita juga ya. Ada kawan dia pekerjaannya peneliti gitu. Kawan di kampung, dia pekerjaan meneliti karena dari kimia gitu. Waktu kuliah S1-nya gitu, kimia analisis gitu. Turun dari mobil, nggak pernah jalan, kira turun dari mobil ke kantor langsung duduk ngeker gitu, nggak tahu apa yang ngeker gitu. Kalau saya itu keluar sore, akhirnya usia 41 itu langsung lumpuh kakinya, karena nggak pernah gerak gitu. Jadi datang ke tempat kerja ngeker selama seharian gitu sampai sore, ngeker penyakit atau ngeker kuman gitu, kimia. Selama bertahun-tahun gitu, selama bertahun bekerjanya itu aja meneliti, ngeker. Akhirnya usia 41 tahun kakinya udah lumpuh. Karena jarang gerak kata dia. Jadi kantor, rumah, kalaupun di rumah hari Sabtu Minggu yang lain ya tidur istirahat kalau enggak ML gitu. Mobile Legends dan sebagainya. Jarang olahraga, jarang pergi gitu, jarang jalan kaki. Ternyata itu penyebab mudah terserang penyakit karena badannya sih nggak terlalu gunung amat gitu ya. Karena jarang olahraga mungkin dan badannya tidak ringan, akhirnya usia 41 tahun itu udah nauzubillah ya sudah lumpuh gitu, nggak bisa jalan. Makanya kalau di negara-negara Eropa ya, mudah-mudahan kita bisa kesempatan ke sana. Itu orang-orang sana itu lebih senang kalau pergi kerja itu pakai sepeda gitu. Di kita kan motor banyak ya, malas ya, di kampus doang pakai motor gitu ya. Kalau bukan saya keren pakai sepeda bukan, tapi di Eropa itu benar. Orang kerja kemana-mana itu pakai sepeda ya. Tapi kan di sana pakai sepeda juga jalannya. iya Bagus. Jadi jalannya lurus, kita jalan begini. Kita jalan begini lah. berarti Rizal bagus Ustaz ya Rizal Dia lurus, sehat ya. Bahkan termasuk di Jawa ya, Saya waktu di Pare di Jawa Timur itu di Kediri itu semuanya waktu zaman saya ya tahun 2004 itu nggak ada motor, terus sepeda gitu, saya punya sepeda 4 gitu kan. Setiap bulan karena ada yang keluar saya beli sepedanya, ini saya ada jelek tukar gitu. Jadi selama 6 bulan di sana atau hampir 7 bulan setiap bulan ganti sepeda, makanya sehat-sehat orang Jawa itu gitu. Karena mereka tapi memang di Jawa jalannya lurus ya, treknya lurus itu. Sejauh saya waktu itu jalan mungkin lebih dari 10 kilo naik sepeda gitu, jalannya lurus aja ya. Nggak ada istilah turun naik, jadi kita kan dari sini ke kampus 1 turun naik jalan kan. Iya, jalannya nggak lurus, kita capek naik sepeda gitu. Kalau di sana jalannya lurus gitu. Apalagi kalau kita berangkat ibadah haji atau kita berangkat umroh, amin ya Allah. Kalau kita umroh itu semuanya nggak ada istilah kita nggak jalan ya. Dari mulai kita keluar hotel sampai ke Masjidil Haram itu, ya Allah. Perjalanan mungkin dari sini ke kampus terlalu dekat ya. Dari sini ke KP3B mungkin hotelnya itu jauh. Terus dari depan ke dalam Masjidil Haram itu kan bukan jauh banget ya. Dari sini mungkin ke MI gitu. Saking luasnya itu pelataran Masjidil Haram ya. Apalagi kalau kita dapat hotelnya hotel yang jauh ya. Hotel yang jauh itu emang lebih murah, tapi fasilitasnya lebih bagus gitu. Nah semakin jauh kita dari tempat istirahat, maka semakin banyak pahala yang didapatkan kalau kita melakukan. Mungkin ada pernah dengar cerita kisah seorang sahabat yang ketika meninggal dia mengatakan aduh kenapa tidak lebih, pernah dengar kisah itu ya? Pernah dengar nggak? Seorang sahabat yang ketika sholat subuh selalu duduknya itu di pinggir pojok ya. Rasul sendiri tidak tahu siapa namanya gitu.
Cuman ketika Rasul mau melaksanakan sholat selalu nengok ke kanannya. Oh dia ada di situ. Setiap kali Rasul mau sholat subuh nengok kanan dia sudah ada di situ. Suatu ketika Bilal akan komat gitu, Rasul mengatakan wahai Bilal stop jangan dulu komat gitu. Ada sahabat kita di pojok kanan ini nggak hadir hari ini, tunggu. Sampai ketika hampir menjelang waktu syuruk ya Rasul baru meminta kepada Bilal untuk supaya qomat azan subuh ini sholat subuh dilaksanakan oleh Rasul SAW. Setelah selesai assalamualaikum kemudian Rasul menghadap kepada sahabatnya, beliau bertanya wahai sahabat-sahabatku siapa yang duduk di pojok itu kata Rasul. Sahabat nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngeh gitu, hanya Rasul yang ngeh gitu, dia selalu di situ gitu. Siapa ya? Itu ada sahabat yang mengatakan wahai Rasul dia itu adalah Sya'ban katanya. Wahai Rasul dia itu Sya'ban loh. Sya'ban namanya. Kemana dia sekarang tidak ikut sholat berjamaah dengan kita? Kata sahabat ini saya mendapatkan kabar ternyata Sya'ban itu sudah meninggal wahai Rasul. Wah Rasul langsung kaget. Akhirnya Rasul bertanya lagi siapa di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang tahu di mana letak rumah Sya'ban? Maka ada di antara mereka bukan orang tadi atau orang lain mengatakan wahai Rasul aku tahu rumah Sya'ban ada di mana. Ya udah kita berangkat langsung ke rumah Sya'ban. Ternyata jarak Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah SAW ke rumah Sya'ban itu menempuh jarak hampir kurang lebih 2,5 jam. Berarti dari mana ke mana ya? 2,5 jam ya. Berarti kalau dia sholat subuh jam 5 dari 2 jam berapa? Jam 1 jam 2 ya. 2,5 jam Rasul itu. Jangan dengan para Rasul jalannya bukan kayak kita sambil ngobrol, sambil bersandar gitu ya. Rasul kalau jalan itu lurus gitu, tegas. Kalau kita kan kalau jalan betul kan sambil ngobrol gitu ya. Jalan Rasul tegak kalau jalan itu. Ternyata perjalanan Rasul ke rumah Sya'ban itu 2,5 jam. Artinya begitu jauh ke rumah Sya'ban dari masjid Rasul SAW. Sampai 2,5 jam sampai ke rumah Sya'ban diriwayatkan bahwa ketika itu matahari sudah mulai agak panas. Perjalanan yang sangat jauh gitu. Jadi Sya'ban ya 2,5 jam dari rumahnya hanya untuk menuju masjid Rasul SAW. Melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasul SAW. Dan menurut riwayat Sya'ban itu, kenapa Rasul ingat Sya'ban ada selalu di pojok kanan itu? Karena dia itu selalu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu selalu di situ gitu. Selalu di situ walaupun mungkin dia tidak pernah wahai Rasul kenalan dong. Dia selalu sholat di pojok. Akhirnya Rasul ingat dia itu tidak hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah. Akhirnya ketika Rasul sampai di rumahnya, diketuk pintunya, keluarlah seorang perempuan. Katanya, wahai ibu, siapa anda? Dan dia mengatakan, aku adalah istrinya Sya'ban. Kemudian ditanya lagi oleh Rasul, kemana Sya'ban hari ini? Kau tidak ikut sholat berjamaah? Akhirnya sebelum itu nangis bahwa suamiku telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Rasul mengatakan, si ibunya itu istrinya mengatakan, wahai Rasul, ada sesuatu yang aneh katanya. Ketika suamiku akan meninggal dunia, dia mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Akhirnya Rasul mendapatkan petunjuk dari malaikat Jibril bahwa ucapan dia itu ketika biasanya kan kalau orang meninggal dunia mengucapkan apa? Ya mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai bentuk meninggal apa? Husnul khatimah. Tapi si Sya'ban itu mengucapkan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Tak langsung meninggal. Akhirnya istrinya merasa bersedih bahwa dia tidak meninggal dalam keadaan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika mendapatkan petunjuk, ternyata malaikat Jibril memberitahukan kepada Rasul bahwa Sya'ban itu mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh adalah karena pahala yang diberikan oleh Allah kepada Sya'ban itu diperlihatkan begitu luas. Surga yang Allah SWT siapkan untuk Sya'ban, dan setiap langkahnya dari rumah dia ke masjid Nabi SAW itu merupakan pahala yang berlipat ganda. Ketika dia meninggal dunia, dia baru tahu pahalanya besar gitu. Padahal 2,5 jam gitu. 2,5 jam dia mengatakan pengen lebih jauh lagi gitu. Artinya semakin jauh semakin banyak pahala yang didapatkan gitu. Makanya ada hadis yang mengatakan wabikul khutwatin tamshiha ila sholat, dan apa hadisnya? Hadis arba'in ya. Wabikul khutwatin tamshiha ila sholat, apa lanjutannya? Yang benar jawabannya goceng. Wabikul khutwatin tamshiha ila sholat shadaqatun ya. Dan setiap langkah kita menuju sholat dengan tujuan melaksanakan sholat berjamaah,
sedekah itu adalah merupakan bagian daripada kita sedang bersedekah. Sya'ban ketika melihat pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwa sholat berjamaah itu pahalanya besar sekali, dia mengatakan, aduh kenapa tidak lebih jauh, kenapa semakin jauh semakin besar pahala yang akan didapatkan oleh Sya'ban, maka dia mengatakan dulu. Nah ketika itu kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat jenazah untuk Sya'ban yang sudah dimakamkan. Nah, jadi pentingnya kita melaksanakan sholat berjamaah, gitu ya. Jadi bagaimana supaya kita ini badan kita menjadi ringan? Nah, kenapa badan kita harus ringan? Ya, wa akhafukum badanan, karena tadi itu ya, kalau orang punya tubuh yang terlalu gemuk gitu ya, apalagi sampai obesitas, biasanya susah juga melaksanakan sholat berjamaah. Inginnya kan di rumah, apalagi ada istilah mager gitu ya. Kenapa nggak sholat masjid? Mager saya mah gitu. Akhirnya badannya gede, menjadi kegemukan. Maka kata Rasulullah SAW bahwa seorang hamba yang dicintai oleh Allah adalah sedikit makan dan memiliki tubuh yang ringan. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan hadis selanjutnya, hadis yang ke-44. Bismillahirrahmanirrahim. Uhibbul araba li thalathin. Li'anni arabiyyun wal Qur'anu arabiyyun wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Rawahu Tabrani wa ghairuhu. Uhibbul araba, cintailah oleh kalian bahasa Arab. Uhibbul araba, cintailah oleh kalian bahasa Arab. Disalasin, karena 3 alasan, karena 3 perkara. Jadi teman-teman yang ambil prodi bahasa Arab ini termasuk orang yang cintai bahasa Arab ya. Saya bukan soal bahasa Arab bukan? Ya, alhamdulillah ya. Ini mengikuti hadis Nabi bagi kita soal. Amin. Kang ambil juga ya. Ini kayaknya juga. Bahasa Arab juga, masya Allah. Ya. Jadi mencintai bahasa Arab itu karena 3 alasan. Pertama adalah li'anni arabiyyun, karena sesungguhnya aku adalah orang Arab. Ya, Rasul adalah orang Arab. Ya, walaupun paman-pamannya yaitu Nabi Ismail apa keturunan ke atasnya itu bukan asli orang Arab, ya. Bukan asli orang Arab. Orang mana? Orang Hebron. Ya, Hebron itu ada di daerah bagian di Irak. Ya. Ketika itu bukan negara bagian Arab. Ya. Li'anni arabiyyun, karena sesungguhnya aku adalah orang Arab. Yang kedua, wal Qur'an arabiyyun, dan Al-Qur'an arabiyyun berbahasa Arab. Wal Qur'an arabiyyun, dan Al-Qur'an berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannati, dan pembicaraan ahli surga. Wa kalamu ahlil jannati, dan pembicaraan ahli surga. Fil jannati, di dalam surga, arabiyyun, itu berbicara bahasa Arab. Itu berbicara bahasa Arab. Ya. Walaupun ya tidak ada jaminan orang pintar bahasa Arab menjadi ahlu surga. Artinya Abu Jahal, Abu Lahab pintar bahasa Arab. Ya. Gitu ya. Tidak ada jaminan bahwa orang yang pintar bahasa Arab bisa masuk surga. Tapi penduduk ahlu surga, mereka di surga berbicara bahasa Arab. Jadi wahibbul araba, cintailah oleh kalian bahasa Arab. Ya. Kenapa kita harus mencintai bahasa Arab? Ya, karena salah satu di antara keistimewaan bahasa Arab adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan apa itu? Bahwa kami menciptakan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab. Dia mengatakan la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Kenapa demikian ya? Karena keunikan bahasa Arab itu pertama dari sisi gramatikalnya. Gramatikalnya itu bahasa Arab itu memiliki keunikan. Yang kedua adalah susunan bahasa dan sastra yang ada di kandungnya itu memiliki keunikan dibandingkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lainnya. Kemudian yang ketiga, salah satu di antara keunikan bahasa Arab itu adalah bahasa Arab itu dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan. Kalau bahasa Indonesia kan ada perubahan ya, dari berbagai macam zaman itu ada perubahan. Dulu ada
misalkan tulisan pejuang atau joy gitu ya, sekarang berubah menjadi pejuang. Dulu apa namanya tulisan bahasa Indonesia ada istilah NG menjadi enggak, kemudian ada perubahan-perubahan, termasuk ada kalimat-kalimat yang sekarang itu ada perubahan, ada kalimat yang kemudian dibuang itu menjadi istilah baru di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab dari sejak zaman Nabi sampai sekarang itu tidak memiliki perubahan. Ya. Walaupun tidak semua orang Arab bisa bahasa Arab. Ya. Walaupun tidak semua orang Arab bisa bahasa Arab. Dan orang Arab sendiri, misalkan orang Saudi ya, tidak semua orang Arab Saudi itu bisa bahasa Arab. Ya. Kita datang ke Saudi, mereka kita ajak pakai bahasa Arab, ngerti dia bahasa Arab. Karena yang digunakan oleh mereka bahasa Arabnya bahasa Arab. Bahasa Arab Amiyah, ya, bahasa Arab umum. Waktu saya umroh gitu ya, saya mau pakai bahasa Arab, mereka bilang amin, amin. Kayak orang Indonesia dari orang dengar bahasa Arab gitu. Nah ini saya ditanya, bagus amat bahasanya, saya biasa aja. Kok disebut bagus? Ini kan orang Arab saya bilang bagus. Ini bahasanya bukan bahasa kita gitu, itu bahasa Rasul katanya. Jadi dia dikata begitu gitu. Jadi pelajar ya katanya. Iya saya mahasiswa, saya bilang saya dosen bahasa Arab. Oh, jadi orang Arab sendiri tidak bisa bahasa Arab yang kita pelajari itu bahasa hadis itu. Apalagi bahasa Quran. Ya, bahasa Quran memiliki keindahan sastra yang lebih tinggi. Jadi walaupun dia orang Saudi, belum tentu dia bisa bahasa Arab. Karena bahasa Arab yang mereka gunakan bahasa Amiyah yang berbeda gitu. Kayak kita nih orang Indonesia, ya banyak orang Serang ada di mana? Di Indonesia. Tidak semua orang Serang bisa bahasa Indonesia gitu kan. Atau kita lah sebagai pelajar ya, belum tentu kita bahasa Indonesia nilainya A gitu. Ketika pelajaran bahasa Indonesia nilainya ada yang B, ada yang C gitu. Kenapa demikian? Karena memang bahasa Indonesia antara bahasa yang dipelajari dengan kebiasaan yang kita gunakan terkadang berbeda. Maka Rasulullah mengatakan cintai oleh kalian bahasa Arab dengan 3 alasan. Pertama adalah li'anni Arabiyyun, karena aku sesungguhnya adalah orang Arab. Makanya ketika Rasulullah ketika usia berapa tahun disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah, berapa usia berapa tahun? Ya, berapa usia berapa tahun? Usia 2 tahun. Dan mulai dibawa oleh Halimah bukan 2 tahun sih, ketika usia masih belia ya, ketika beliau usia belia usia 6 bulan setelah dilahirkan oleh ibunya yang bernama siapa nama ibunya? Aminah. Mungkin nggak tahu ya. Yang bernama Aminah itu dibawa langsung ketika usia 6 bulan oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Apa alasannya Rasul dibawa dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Apa alasannya? Bukan karena Aminah nggak bisa mengeluarkan ASI, bukan. Ya, Aminah mengeluarkan ASI, tapi kebiasaan orang Arab adalah selalu anak-anaknya itu disusui di kampung-kampung. Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Karena ini biar bahasanya masih asli gitu. Iya betul. Karena orang-orang Arab itu yang tinggal di kampung-kampung itu bahasa Arab yang masih bahasa Arab Fusha. Ya. Kalau teman-teman berangkat umroh nanti amin atau berangkat haji, kalau umroh dengan orang Sudan itu bahasa Arabnya bagus itu. Bahkan kita lebih mudah paham bahasa Arabnya orang Sudan dibandingkan dengan bahasa orang Mesir, bahasa Arabnya orang, apalagi sudah sampai Arabnya jauh ya, Maroko bahasa Arab semua sudah dipahami gitu. Bahasa Arab orang Libya susah juga dipahami. Bahasa Arab orang selain Sudan ya. Sudan bahasa Arab itu enak sekali kalau dia ngomong kemudian kita paham bahasa Arab, dia ambil bahasa Arab yang digunakan bahasa Arab Fusha. Nah, oleh karenanya ketika Rasulullah SAW usia 6 bulan dibawa oleh seorang perempuan yang bernama Halimatus Sa'diyah untuk tinggal di kampung. Selain udaranya masih asri, masih segar, juga untuk memperbaiki bahasa Arab yang dimiliki oleh orang-orang kampung itu lebih bagus dibandingkan dengan yang ada di Mekah ketika itu. Maka Rasul belajar bahasa Arabnya adalah kepada orang-orang yang ada di kampung tersebut. Maka Rasul katakan, "Anni Arabiyyun." Karena sesungguhnya aku adalah orang Arab, maka kita harus mencintai bahasa Arab. Yang kedua adalah wal Quran Arabi. Ya.
Dan Quran juga berbahasa Arab. Jadi bahasa Al-Quran itu menurut para ahli tafsir itu terdiri dari ada 3 bahasa di dalamnya ya. Al-Quran itu berbahasa Arab juga yang secara umum. Quran juga di dalamnya terdapat ada tulisan-tulisan bahasa Persia ya, dan lain sebagainya. Ada 3 bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Tetapi secara umum Quran itu dia berbahasa Arab. Maka kalau kita ingin belajar bahasa Arab ya belajarlah bahasa Quran gitu. Seperti subuh ya, kita belajar tafsir mufradat, tujuannya adalah supaya kita terbiasa mempelajari bahasa Al-Quran tersebut atau belajar bahasa Arab. Bahkan kalau kita belajar bahasa Arab yang terdapat dari Al-Quran itu akan lebih bagus bahasa yang kita miliki ya, kandungan sastra kita ya. Dan yang terakhir adalah wa kalamu ahlul jannah fil jannati arabiyyah ya. Ketika kita di surga ya, walaupun mungkin kita tidak bisa bahasa Arab, atau Kang Basir, Kang Fakih dengan Kang siapa? Ya, tidak belajar kuliah bahasa Arab, nanti kalau jadi ahli surga bisa bahasa Arab. Ya, jadi surga itu bukan milik Kang Soleh, Kang Abdul dan Kang ini ya, belajar bahasa Arab. Udah milik berdua ini ya, milik bertiga ini, karena udah belajar bahasa Arab. Ya nanti kita pun kalau masuk surga insya Allah akan bisa bahasa Arab dengan sendirinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Oleh karenanya kita semestinya kita sebagai seorang muslim ya harus mempelajari bahasa Arab. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Karena tidak mungkin kita bisa khusyuk sholat kita kalau tidak mengerti apa? Kalau tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Dan semua bacaan yang ada di dalam sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Kalau ada orang sholat menggunakan bahasa Indonesia, batal sholatnya. Allah harus salah, batal sholatnya gitu. Ya, ketika dia ruku, Allah Maha Suci, Allah yang Maha Agung, Maha Suci, Allah yang Maha Agung gitu. Ya, langsung batal sholatnya gitu. Bahkan kalau usah ngomong begitu ya, ketika kita ngomong sholat, batal. Kalau ada kucing lewat ya, kita sengaja mau ngusir kucing itu dengan niat mengusir kucing, batal sholat kita gitu. Kenapa? Karena tujuannya apa? Mau ngusir kucing gitu. Ya. Kecuali makanya ketika kita sholat, kemudian ada yang assalamualaikum, kita tidak boleh menjawab salam kita gitu. Ya tidak boleh menjawab salam kita. Kenapa? Karena kalau disengaja ya akan batal sholat kita. Gitu. Kenapa? Oleh karenanya ya tidak mungkin kita bisa khusyuk dalam sholat kalau kita tidak mengerti bahasa Arab. Minimal kita bisa khusyuk itu kita bisa meresapi makna yang ada di dalam kandungan sholat kita ya karena kita paham apa yang kita baca. Kita bisa paham apa yang kita baca kalau kita paham bahasa Arab. Sampai ada orang menangis ya ketika sholat, sambil meresapi bacaan-bacaan ayat Al-Quran, sambil meresapi doa-doa yang dibaca di dalam bacaan-bacaan sholat kita ya, bukan nangis karena banyak hutang, nangis nih jadi Allah ya, gitu ya. Apalagi nangis karena diputusin oleh seseorang yang baik gitu ya. Jadi menangis kita di dalam sholat adalah karena kita bisa khusyuk. Dan salah satu di antara kita bisa khusyuk di dalam sholat adalah karena kita bisa dan mengerti makna yang terkandung di dalam sholat tersebut. Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, kemudian dia nangis di dalam sholat, ada kemungkinan karena dia lebay, ada yang kemungkinan yang kedua yaitu sholatnya ngikut-ngikutin nangisnya gitu. Dulu waktu saya masih kuliah gitu ya, saya sering ikut kajian daurah gitu. Itu ada di Mampang di Jakarta Selatan. Itu kalau saya malam Jumat ada malam mabit namanya. Malam bina iman dan takwa di Masjid Al-Hikmah di Mampang. Itu kan banyak teman-teman PKS gitu ya. Kalau setiap malam mabit itu sholat tahajudnya kan berjamaah dari jam 1:30 sampai subuh. Ada yang nangis gitu. Padahal nggak ngerti bahasa Arab ketika selesai sholat sampai Pak, bagus nangisnya Pak, sampai musuh dulu. Tapi, kenapa? Bisa enak ya? Bapak emang ngerti ya Pak? Enggak ngerti. Terus Bapak nangis apa? Saya ngikutin tangan saya. Oh jadi nangisnya karena ngikutin gitu. Bukan nangis karena khusyuk gitu. Kalau nangis karena khusyuk nggak usah sampai benar-benar emang hampir semua jamaah itu ada yang nangis. Nggak ada yang tidak nangis, semuanya pada nangis ketika
ketika mendengarkan umumnya membacakan ayat apa namanya ayat tentang azab, ayat yang berisikan tentang apa namanya siksa kubur, siksa di alam barzah dan sebagainya, kan ada ayat seperti itu ya. Itu hampir semuanya jamaah pada menangis gitu. Saya yakin kalau mengerti bahasa Arab dia nangis wajar gitu, karena ingat gitu bahwa siksaan di dalam kubur, misalkan Quran surat apa namanya surat Yasin gitu ya, ketika yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Itu kalau kita ngerti artinya kita pasti akan menangis itu, apalagi bacaan Al-Qur'annya yang dibacakan imam meresapi banget gitu. Di situ maknanya sangat tinggi sekali kan, bahwa pada hari itu yauma nakhtimu ala afwahihim, kami akan mengunci mulut-mulut mereka, artinya tidak akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun akan berbicara. Bima kanu yaksubun, sesuai dengan apa yang mereka lakukan ya. Atau di dalam Quran surat apa namanya Fussilat ya, wa qalu lijuludihim, dan malaikat berkata kepada jilid-jilid mereka, kulit-kulit mereka. Itu kalau ada ayat-ayat seperti itu, teman-teman yang ikut daurah itu pasti pada nangis itu. Kenapa nangis ya? Karena ngerti apa yang diucapkan oleh seorang imam gitu. Ini kalau ikut-ikut nangis, ngerti masalah enggak? Kok bisa nangis? Karena ikut-ikutan gitu. Ya, karena bisa sampai ikut ya, karena itu, karena dia tidak mengerti bahasa Arab. Maka penting kita mempelajari bahasa Arab. Dan yang paling penting adalah walaupun kita tidak belajar bahasa Arab, nanti insya Allah ketika kita menjadi penghuni surga, dan insya Allah kita semuanya calon menjadi penghuni surga, amin ya Allah alamin, itu kita dengan sendirinya insya Allah akan bisa berbahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Berarti. Ada pertanyaan enggak? Kang Abi? Tidak ada. Yang lagi?